Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalina Marisa, NPM 211202017. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Baik, jadi anatomi panggul terdiri dari 3 bagian, yaitu ostoskae, ostosikis, dan ostosekum. Ostoskae terdiri dari osilim dan oskoscasium dan oskos pubis. Nah, oskosikis atau tulang tungging, lalu ada oskosecrum, dan di atasnya ada pronotrium. Lalu tulang sias, kemudian di belakangnya ada spina iliaca anterior superior, dan di bawahnya ada spina anterior superior, di bawahnya lagi ada spina anterior superior. Lalu ada tribulum, selanjutnya ada spina tridiaca, dan ada tulang simpisis di sini. Nah, inilah yang dinamakan PAP atau pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul terdiri dari 3 bagian, yaitu pintu atas panggul atau inlet, dan ruang panggul atau miflet, dan pintu bawah panggul atau outlet. Nah, terdiri protium dan sampai simpisis dan limfa imanetika. Ruang tengah atau ruang tengah panggul, nah, atau NTP, kira-kira setengah dari istrandiakat, dan selanjutnya pintu bawah panggul dibatasi oleh simpisis dan orpubis. Selanjutnya diameter panggul atau konjugata. Selanjutnya diameter panggul atau konjugata. Yang pertama, konjugata transversa di sini. Konjugata transversa di sini. Nah, jarak terjauh melintang pada linear host 3, garisnya sejajar dari host 1 dan 2, setinggi spina iliaca kanan dan kiri. Lalu host 4, bidang host yaitu garisnya lurus sejajar dengan 1 dan 2, 3, tetapi tingginya 0,5 osikis. Selanjutnya, station atau presentasi penurunan kepala janin. Dimulai dari station 0, yaitu sejajar dengan spina ischioidica, dan station min 1 diukur sejajar dengan jarak 1 cm di atas spina ischioidica, dan dilanjutkan 2 sampai min 5. Setiap bertambahnya stasiun akan bertambahnya sekitar 1 cm. Lalu di bawah ada stendika, disebut 1 cm stasiun plus 1. Ada jenis-jenis panggul. Panggul terdiri dari 4. Yang pertama, gonokoid. Nah, sering ada di wanita dan berongga serta bentuknya oval. Yang kedua, ada android, ciri-cirinya rangga panggul sempit dan berbentuk hati. Lalu, yang ketiga, ada antropoid, berciri-ciri lonjong seperti telur, dan diameter depan belakang lebih panjang. Selanjutnya ada plantiperoid dengan ciri-ciri ruangnya pipi berdiameter kanan ke kiri, jauh depan ke belakang. Nah, baik, selanjutnya yaitu tengkorak bayi. Di sini saya sudah membawakan tengkorak bayi. Tengkorak pada janin terdiri dari 4, yaitu tengkorak bagian depan atau ossovatalis, dan tengkorak bagian tengah atau ospharetalis, serta tengkorak bagian bawah
bagian bawah, tengkorak bagian bawah, tulang. Baik, selanjutnya sutura atau back pemisah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sutura frontalis. Sini, yaitu membagi antara os promolis kiri dan kanan. Selanjutnya, sutura ya, sini, yang membagi antara os patelis dan os frontalis. Selanjutnya, sutura sagittalialis di sini, yang membagi antara os cosphalantic dan os ospitatalis. Bagian di sini, bagian ubun-ubun janin. Ubun-ubun ini panggai kita. Nah, ubun-ubun kita 9 ya. Selanjutnya, bagian ubun-ubun janin. Ubun-ubun besar di sini atau Flantanel mayor atau degma letaknya di depan dan berbentuk seperti persegi panjang atau jajar genjang dan ukurannya lebih besar dibandingkan ubun-ubun kecil. Baik, selanjutnya ubun-ubun kecil atau flante minor letaknya di belakang berbentuk segitiga. Sini. Baik, selanjutnya ukuran diameter kepala janin dibagi menjadi 5. Yang pertama, subsidiaritalis ya. Selanjutnya, subsidiaralis dan ukurannya 12 cm di sini. Lalu ada submen hospitalis di sini. Selanjutnya ada submen hospitalis di sini. Ukurannya 13,5 cm, terdiri dari dagu janin dan os hospitalis. Selanjutnya ada Brick Medica, ukurannya 9,5, letaknya di sini. Ada Subos Pito Brick Medica, ukurannya 9,5 cm, dari occipitalis ke ubun-ubun besar. Ukurannya 9,5 cm dari osmetis ke ubun-ubun besar atau brekma. Selanjutnya ada biparietalis, ukurannya kurang lebih 9 cm dari parental kanan dan kiri. Selanjutnya ada biparietalis, ukurannya kurang lebih 9 cm dari parental kanan dan kiri. Selanjutnya ada bitemporalialis, ukurannya kurang lebih 8 cm dari temporal kanan dan kiri. Ini saya akan menjelaskan bagian melingkar dari tengkorak janin, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada dan sum ospit brick medica, terjadi di bagian dari ubun-ubun besar brick medica sampai dengan ubun-ubun kecil. Di sini. Ubun-ubun besar ke ubun-ubun kecil. Terus, yang kedua ada
circumferentia, ada fronto-ospiratus, yaitu dari bagian dahi sampai ke ukurannya 34 cm. Yang terakhir ada circumferentia. Baik, yang terakhir ada circumferentia mento-occipitalis, yaitu dari dagu janin menuju atau mentnya kurang lebih 35 cm. Seperti ini. Mekanisme persalinan, yaitu ada 7 tahap mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement. Kepala dari bayi sudah memasuk PAP atau pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus menurun. Proses penurunan ini disebut descent. Selanjutnya, yang kedua ada fleksibel. Selanjutnya ada fleksibel, yaitu ketika bagian bayi ini hampir mendekati push 3 atau mendekati splena iliaca dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi. Fleksi yaitu dagu menempel mendekati dada janin. Seperti ini. Itu dagu menempel atau mendekati dada janin. Karena kontraksi pada bayi akan mendorong turun karena terhambat oleh kosigis, maka terjadi paksi atau putaran. Setelah putaran paksi keluar, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Sampai di sini aku mau karena ini sekali yaitu dagu menempel atau mendekati dada janin, karena kontraksi pada bayi akan mendorong turun karena terhambat oleh kosigis, maka terjadi paksi putaran dalam. Karena ini sekaligus menyesuaikan jalan lahir. Setelah putaran paksi keluar, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi adalah kepala bagian tengah, maka kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya adalah putaran paksi. Putaran paksi itu gimana? Putaran paksi dalam. Terus iki yang keloro gak enak. Selanjutnya adalah putaran paksi luar. Paksi luar sampai. Karena ini sekaligus menyesuaikan jalan lahir. Setelah putaran paksi keluar, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi itu adalah bagian kepala tengadah. Karena peristiwa ekstensi bagian kepala tengadah seperti ini, maka kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya adalah putaran paksi luar. Putaran paksi ini terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Seperti ini. Setelah putaran paksi Ini ya. miring. Ini. Oh, berarti posisiku itu coba ini. Baik, selanjutnya adalah putaran paksi luar. Putaran paksi luar ini terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalannya lahir. Setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah ekspubis di mana janin akan lahir sepenuhnya. Posisi janin keluar saat lahir bukan lurus seperti putaran paksi luar selesai, maka terjadilah ekspresi di mana janin akan lahir sepenuhnya. Lahir bukan lurus seperti ini, tetapi akan keluar posisi seperti tersebut dengan
perihal. Disebut dengan parietal. Terus selanjutnya sikap-sikap pada bayi. Yang pertama ada fleksi. Fleksi yaitu dagu menempel pada dada seperti ini dan tangan dan kaki menyilang. Selanjutnya ada fleksi, kepala tidak menyentuh dada dan tangan dan kaki tetap menyilang. Selanjutnya ekstensi kepala. Selanjutnya ekstensi kepala mendengar ke atas, lalu tangan menyilang ke bawah, lalu kaki menyilang ke bawah, lalu kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.